Bab 1656. Selanjutnya, Ye Yunfei kembali ke ruang rahasia, lalu memasuki menara hantu, dan duduk bersila. Dengan memikirkan Ye Yunfei, pagoda Tiandao terbang keluar dan melayang di depannya. Kemudian Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya menuju segel di lantai 3 pagoda Tiandao. Gemuruh, sebuah energi yang kuat meledak dari segel ketiga, menghalangi kekuatan jiwa Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mempelajari lapisan segel ini. Di dalam menara pantom, 2 bulan kemudian, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa dan garis jiwa boneka, dan melancarkan serangan sengit pada segel ketiga. Setelah 2 bulan penelitian, Ye Yunfei telah mempelajari segel ketiga secara menyeluruh. Apa yang ditempatkan Kaisar Desolate kuno di lantai 3 pagoda Dao Surgawi. Pada saat ini, Hun Lao berdiri di samping dan juga sangat bersemangat. Booming, akhirnya, di bawah serangan Ye Yunfei, segel ketiga hancur. Ayo masuk dan lihat, teriak Hun Lao, bergegas ke lantai 3 menara terlebih dahulu, dan Ye Yunfei mengikuti. Ini adalah aula dengan area kecil. Aula itu kosong kecuali satu meja. Ada banyak kotak dan slip giok di atas meja. Hun Lao dan Ye Yunfei datang ke meja. Ini adalah sepotong slip giok audiovisual, mungkin ada sesuatu yang terekam di dalamnya. Kata Ye Yunfei, matanya tertuju pada slip giok itu. Sepotong batu giok ini memiliki kekuatan jiwa dari Kaisar kuno yang sunyi. Itu ditinggalkan oleh Kaisar kuno yang sunyi sepi. Hun Lao merasa sangat bersemangat dengan slip batu giok itu. Hun Lao segera mengaktifkan slip giok, dan sebuah suara keluar darinya. Itu adalah suara Kaisar Desolate kuno. Ye Yunfei telah mendengar suara Kaisar Desolate kuno berkali-kali sebelumnya, dan juga telah berhubungan dengan kekuatan jiwa Kaisar Desolate kuno, jadi dia tidak asing lagi. Bajingan kecil, aku tahu kamu pasti ingin tahu kemana aku pergi, apakah aku masih hidup, mengapa aku dengan kejam meninggalkanmu sendirian, dan bahkan menyegelmu. Sekarang, aku akan memberimu jawabannya. Desolate, Emperor terdengar. Ancient Desolate Emperor, mendengar suara ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan tangis. Menjawab, Ye Yunfei disegarkan. Mungkin apa yang Kaisar Desolate kuno katakan selanjutnya akan melibatkan keberadaannya dan keberadaannya saat ini. Ye Yunfei sudah lama ingin mengetahui hal ini, dan Ye Yunfei samar-samar merasa bahwa mungkin keberadaan Kaisar Guhuang, keberadaan Kaisar Ziwei, dan keberadaan Zisheng Zhenjun semuanya terkait. Alasan mengapa saya pergi saat itu terkait dengan perang besar berikutnya. Sekarang banyak orang kuat menyebut perang yang akan datang ini perang pemusnahan. Ini adalah perang antara terang dan gelap, perang antara keadilan dan kejahatan, perang antara dewa dan setan. Perang ini telah melanda seluruh 3.000 dunia. Setiap orang kuat di 3.000 dunia tidak dapat melarikan diri dari perang ini. Selain itu, semakin kuat makhluk, semakin kuat mereka. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Saya adalah Kaisar Dunia. Astaga! Aku telah menjadi sasaran sejak lama, dan aku ditakdirkan untuk menjadi salah satu peserta utama dalam pertempuran besar ini. Kaisar Desolate kuno berkata perlahan, nadanya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Perang antara terang dan gelap, baik dan jahat, dewa dan setan. Siapa dua pihak yang berperang? Ye Yunfei sepertinya mengerti tapi setengah mengerti. Adapun apakah aku masih hidup, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah aku bisa selamat dari perang penghancuran dunia. Medan perang ini akan sangat menakutkan. Alasan mengapa aku tidak membawamu ke medan perang adalah karena saya khawatir jika sesuatu terjadi pada saya di medan perang, itu akan melibatkan Anda. Dan begitu saya jatuh di medan perang, maka semua yang saya tinggalkan di dunia ukuran 3.000 akan dilikuidasi dan musnah. Di dunia ukuran 3.000 ada banyak makhluk di dunia yang mengetahui hubungan antara Anda dan saya, jadi saya menyegel Anda di menara Dao Surgawi dan menyembunyikannya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada saya, itu tidak akan melibatkan Anda. Itulah mengapa saya menyegel Anda di Dao Surgawi. Menara alasan di menara. Kaisar Desolate kuno melanjutkan, aku mengerti, Kaisar kehancuran kuno, kamu semua untuk kebaikanku sendiri. Tapi aku ingin pergi ke medan perang bersamamu dan menghadapinya bersama. Pria tua itu menangis, terlihat sangat sedih. Terlihat bahwa dia memiliki kasih sayang yang dalam pada Kaisar kuno yang sunyi. Ketika saya menyegel Anda di menara Dao Surgawi, saya juga menyegel sebagian dari kekuatan Anda dengan santai. Oleh karena itu,
saya meninggalkan metode untuk membuka kekuatan Anda di Menara Dao Surgawi, dan saya meninggalkan banyak hal untuk Anda. Solusi cara untuk segel kekuatanmu ada di badan menara ketiga. 6 badan menara di atas menara Tiandao juga memiliki banyak hal baik. Kamu akan tahu apa itu setelah membuka segel dari 6 badan menara satu persatu. Ya, kamu telah dengan saya untuk waktu yang lama, dan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Juga, warisan hidup saya juga disimpan di pagoda Tiandao. Jika ada yang cocok, Anda dapat membantu saya menemukan satu pewaris. Kaisar Desolate kuno keluar dari slip batu giok lagi. Setelah selesai berbicara, slip giok terdiam, dan tidak ada lagi suara yang keluar. Hun Lao, sebagian dari kekuatanmu telah disegel. Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Hun Lao adalah cabang yang jatuh dari pohon dunia yang kacau, itu sangat misterius, bahkan Ye Yunfei tidak dapat melihat situasi sebenarnya di tubuh Hun Lao. Karena sebenarnya, tingkat pohon dunia yang kacau lebih tinggi daripada Kaisar. Ya, kalau tidak, apakah menurutmu aku benar-benar lemah? Petik 2. Orang tua itu menjawab dengan marah tepat saat dia sedih. Itu benar, Ye Yunfei mengangguk. Pohon dunia kekacauan dikatakan sebagai pohon suci yang lahir di kehampaan kekacauan. Bahkan jika itu hanya cabang, kekuatannya tidak bisa begitu lemah. Ada 4 kotak di sini, dan metode untuk membuka kekuatanmu harus ada di salah satu kotak. Ye Yunfei melihat ke-4 kotak di atas meja dan berkata, di dalam kotak ini, aku bisa merasakannya. Bahkan tanpa memikirkannya, Hun Lao mengulurkan tangan dan membuka salah satu kotak itu. Boom! Energi yang menakutkan keluar dari kotak dan mengalir ke tubuh lelaki tua itu dengan sekuat tenaga. Kakak, sesuatu di tubuh Hun Lao sepertinya hancur, dan terdengar suara yang tajam. Dan aura usia tua terus meningkat. Setelah beberapa saat, napas di tubuh lelaki tua itu mulai mereda. Buat Yuan Jing, Ye Yunfei segera merasakan kekuatan Hun Lao saat ini, yang kira-kira setara dengan Yuan Creating Realm dari prajurit manusia. Itu bukan kekuatan puncakku. Tubuhku telah disegel terlalu lama, dan baru saja disegel sekarang, dan butuh sedikit waktu untuk pulih perlahan. Petik 2. Kata lelaki tua itu. Aku mengerti, Pak Tua, sepertinya kamu juga orang yang kuat saat itu. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, saya telah mengikuti Kaisar Sepi Kuno untuk waktu yang lama. Meskipun kekuatan saya tidak sebaik Kaisar Sepi Kuno, itu tidak buruk. Lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak tahu apa yang ada di kotak lain. Petik 2. Ye Yunfei melihat ketiga kotak lainnya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Kaisar Surgawi pasti sangat berharga. Bab 1657. 20 Kristal Ilahi. Hun Lao membuka kotak kedua, dan keduanya berteriak dengan mata berbinar. Di dalam kotak ini, sebenarnya ada 20 kristal suci. Aneh, mengapa kaisar besar di zaman kuno memiliki begitu banyak kristal dewa? Mereka dapat menyimpan lusinan darinya dengan santai. Ye Yunfei sedikit terdiam pada saat yang sama bersemangat. Orang harus tahu bahwa setelah Ye Yunfei menjadi salah satu kaisar langit di kehidupan sebelumnya, jumlah kristal dewa yang bisa dia temukan sangat kecil. Dan kaisar kuno yang sunyi, dan kristal dewa yang ditinggalkan oleh kaisar di pulau di tengah lautan luas, semuanya memiliki 20 atau 30 yuan. Ini hanya tersisa, yang menunjukkan bahwa jumlah kristal dewa yang dimiliki oleh para kaisar besar itu pasti banyak. Ada kemungkinan bahwa sebagian besar kristal dewa di 3000 dunia diambil oleh kaisar kuno itu, sehingga jumlahnya menjadi semakin berkurang. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Untuk master di tingkat kaisar surga, sebagian besar spar di dunia tidak lagi menarik, hanya spar energi berharga seperti Senjing yang dapat membuat kaisar surga bersemangat. Hun Lao, kristal suci ini, kata Ye Yunfei, kristal ilahi ini memiliki efek yang besar pada pemulihan Ye Yunfei dari sisa jiwa kaisar surga. Setengah untuk setiap orang, kata orang tua itu. Orang tua itu juga tahu bahwa Ye Yunfei sangat membutuhkan Senjing, jadi dia lebih murah hati. Tuan, terima kasih. Ye Yunfei sangat gembira. 10 kristal ilahi dapat membangkitkan sisa jiwa kaisar langit dalam jumlah besar. Kemudian lelaki tua itu membuka kotak ketiga. Ada 2 cincin ruang di dalam kotak. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dan Hun Lao merasakan salah satu cincin ruang pada saat yang sama. Banyak kristal luar angkasa dan kristal waktu. Keduanya berseru kaget pada saat bersamaan.
Ruang di dalam Space Ring ini sangat luas, diisi dengan Space Spar dan Time Spar dalam jumlah besar, jumlahnya mencengangkan. Ini secara khusus disediakan oleh Kaisar Desolate kuno untuk saya latih dan tingkatkan. Karena saya adalah pohon dunia yang kacau, saya secara alami baik dalam energi ruang dan waktu. Energi ruang dan energi waktu keduanya adalah spesialisasi saya, jadi Kaisar Desolate kuno khusus memesan 2 spar ini untukku. Aku, kata lelaki tua itu, pohon dunia yang kacau lahir dalam kekacauan, kekuatannya tidak terbatas, dan dapat membuka dunia dan menciptakan dunia nyata. Untuk menciptakan dunia, seseorang harus mahir dalam cara ruang dan waktu. Jadi keluarga Chaos World Tree sangat bagus dalam energi ruang dan waktu. Batu kristal ini harus menjadi setengah dari setiap orang. Pria tua itu melirik Ye Yunfei, yang memiliki mata cerah, dan berkata, "Hun Lao, kamu sangat baik," jawab Sylvia sambil tersenyum. "Saya harap Anda akan berlatih keras dan tidak kehilangan reputasi Anda sebagai Kaisar Besar Desolate kuno di masa depan." Pria tua itu menjawab dengan marah. Dia menganggap Ye Yunfei sebagai keturunan Kaisar kuno. Ada cincin luar angkasa lain. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan cincin luar angkasa kedua. Banyak senjata sihir psikis dan senjata sihir penghancur dunia. Ye Yunfei berteriak, ruang dalam cincin interspatial ini juga sangat luas, penuh dengan senjata ajaib, ada lebih dari 3.000 buah. Di antara mereka, senjata sihir psikis menyumbang sekitar 2/3 dari jumlah tersebut, dan ada sekitar 2.000 buah. Harta karun sihir penghancur dunia menyumbang 1/3 dari total, dan mungkin ada lebih dari 1.000 keping. Ada kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan bahkan kelas khusus. Secara umum, senjata sihir dari kelas yang sama dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Namun ada juga beberapa senjata ajaib yang telah disempurnakan dengan sangat baik, dan kekuatannya jauh melebihi senjata ajaib dari kelas yang sama, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai nilai. Lebih dari 1.000 keping senjata sihir penghancur dunia. Dengan begitu banyak senjata sihir penghancur dunia, dia sangat baik padamu. Kata Ye Yunfei, untuk Kaisar Surgawi, lebih dari 1.000 keping senjata sihir penghancur dunia bukanlah apa-apa. Bahkan Kaisar Kehancuran kuno memiliki cukup banyak. Ini hanya lantai 3 pagoda. Saya kira Kaisar Agung Kehancuran kuno meninggalkan beberapa di bawah Anda. Harus berlatih keras, saya akan menganggap Anda memenuhi syarat di masa depan, dan ketika Anda memiliki kemampuan untuk memecahkan segel di lapisan atas menara, di bawah yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno dapat digunakan oleh Anda, kata orang tua itu, manusia. Di bawah, ketika Ye Yunfei mendengar ini, matanya menjadi panas. Bahkan bagi seorang Kaisar Langit, harta karun Kaisar sangatlah berharga. Selain itu, Kaisar kuno yang sunyi adalah Kaisar dari Kaisar kuno dari 3.000 dunia. Harta karun Kaisar dimurnikan di lingkungan kuno di mana sumber daya pemurnian lebih melimpah, dan energi serta hukum dunia lebih maju, pasti lebih kuat. Jadi Ye Yunfei mengerti bahwa sebagian besar harta karun Kaisar yang disempurnakan oleh Kaisar Desolate kuno lebih kuat daripada harta karun Kaisar yang dia sempurnakan setelah menjadi Kaisar Langit di kehidupan sebelumnya. Ye Yunfei sangat menantikannya, saatnya berlatih pedang roh 5 elemen lagi. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Formasi pedang suksian 5 elemen adalah formasi pedang yang sangat cemerlang, dan kekuatan yang dapat ditampilkannya terkait dengan kekuatan pendekar pedang dan level dari 5 pedang roh. Hun Lao, ada kotak lain, buka dan lihatlah. Mata Ye Yunfei tertuju pada kotak keempat. Oke, pria tua itu mengangguk dan langsung membuka kotak keempat. Slip giok ditempatkan di kotak keempat. Jade Jen dari Kung Fu. Baik Ye Yunfei dan Hun Lao merasakan kekuatan jiwa mereka di batu giok. Metode pembalikan waktu. Slip giok latihan ini merekam latihan misterius yang berkaitan dengan hukum waktu, namanya metode pembalikan waktu. Kaisar Desolate kuno benar-benar memiliki teknik yang menantang surga. Ye Yunfei sedikit terharu. Ye Yunfei juga memiliki kumpulan beberapa latihan yang berkaitan dengan hukum waktu, seperti pisau waktu. Tapi sepertinya tidak sepintar metode pembalikan waktu ini. Menurut catatan dalam slip giok ini, teknik ini dapat dengan paksa memutar kembali waktu sepotong langit dan bumi ketika diolah ke tingkat ekstrim. Kembali ke masa lalu, ini sangat pintar, ubah arah aliran waktu. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas. Aku tahu teknik ini, itu diperoleh oleh Kaisar Sepi kuno di area terlarang.
Saat itu, Kaisar Sepi Kuno menyatukan beberapa ahli dengan kekuatan yang sama untuk menyerang area terlarang dan memperoleh banyak harta di dalamnya. Metode pembalikan waktu ini diperoleh di daerah terlarang itu. Saya juga mengikuti Kaisar Kuno yang sunyi saat itu, jadi saya sangat mengenalnya. Kata lelaki tua itu, kamu telah membuat beberapa pencapaian ke arah hukum waktu, kamu dapat mencoba metode kultivasi. Pelatihan semacam ini sangat khusus tentang pemahaman, dan tidak berbanding lurus dengan kekuatan alam. Pemahaman hukum waktu tidak lama, setinggi apapun ranahnya, belum tentu berhasil kultivasi. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei. Dalam benaknya, dia sudah menganggap Ye Yunfei sebagai keturunan Kaisar Kuno, jadi dia tidak ragu untuk memberikan hal baik apapun kepada Ye Yunfei secara langsung. Petik 2. Oke, saya mencoba untuk berlatih. Ye Yunfei mengangguk. Berikan space bar dan time bar ini untukmu. Petik 2. Ada juga 10 kristal. Petik 2. Veteran itu mencampurkan 10 kristal dewa, dan setengah dari kristal ruang dan kristal waktu ke dalam cincin ruang, dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Petik 2. Oke, saya akan mundur dan segera berlatih. Petik 2. Ye Yunfei sedikit panas di hatinya. Spar yang ditinggalkan oleh Kaisar Kuno ini dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Terutama 10 kristal dewa dapat memperkuat sisa jiwa Kaisar lagi. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mundur dan berlatih. Di pada saat yang sama di dekat markas faksi Ziwei, di puncak gunung tertentu, lebih dari pria berbaju hitam muncul. Semua pria berbaju hitam ini memakai topeng. Sulit untuk menyelinap masuk. Bagaimana dengan ini? Ayo tetap di luar markas dan berburu dan bunuh personel faksi Ziwei. Jika Anda bertemu dengan beberapa orang penting, Anda dapat langsung mengambil mereka sebagai sandera, dan kemudian Anda dapat menggunakan sandera ini untuk memaksa Su Fei keluar dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Sebelum Su Fei muncul, kita harus tidak menonjolkan diri dan tidak pernah membiarkan siapapun mengetahuinya. Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan dingin, pria berbaju hitam lainnya mengangguk satu persatu. Ingat, target utama kita adalah Su Fei. Pria berbaju hitam yang berbicara di akhir menekankan. Bab 1658. Di Menara Hantu, Ye Yunfei duduk bersila, dengan 10 kristal ilahi mengambang di depannya, bersinar terang. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menyempurnakan 10 kristal. Sambil memurnikan kristal ilahi ini, Ye Yunfei juga mencoba yang terbaik untuk memahami hukum cemerlang yang terkandung dalam kristal ilahi ini. Dikabarkan bahwa beberapa hukum Dao ilahi terkandung dalam kristal ilahi, meskipun hanya ada sedikit, tetapi bagi para pejuang di dunia, sedikit hukum Dao ilahi sangat berharga. Tidak sampai 3 bulan kemudian Ye Yunfei akhirnya memurnikan semua 10 kristal ilahi. Setelah memurnikan 10 kristal ilahi, sisa jiwa Kaisar Langit telah meningkat dengan selisih yang besar lagi. Heavenly Emperor Remnant Soul kini telah menjadi kartu hold terbesar Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei mulai berlatih metode pembalikan waktu. Teknik ini terutama untuk membalikkan waktu secara paksa dengan energi waktu yang kuat, sehingga waktu dalam rentang ruang tertentu dapat dibalik dan kembali ke masa lalu. Nyatanya, persepsi dan pemahaman Ye Yunfei tentang hukum waktu sudah sangat dalam, lagi pula, dia adalah Kaisar Surga, dan yang benar-benar kurang adalah energi waktu. Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk besar kristal waktu dan menumpuknya di sekitar tubuhnya, sambil berlatih metode pembalikan waktu, sambil menyerap energi waktu. Saat Ye Yunfei sedang berlatih di Menara Hantu, hal-hal mulai terjadi pada faksi Ziwei. Banyak murid dan bahkan pejabat tinggi tiba-tiba menghilang setelah meninggalkan markas, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Setelah menerima laporan tersebut, Kepala Liu dan ke-6 tetua segera mengirim orang untuk menyelidiki. Namun, tidak ada hasil yang keluar dari penyelidikan, sebaliknya, semakin banyak orang hilang dari faksi Ziwei. Lapor, Deacon Li telah hilang selama 3 hari. Diakon Li awalnya diperintahkan oleh tetua ketiga untuk pergi ke cabang bank komersial Sifang di kota Daliang untuk membeli bahan obat dan sejumlah kebutuhan sehari-hari. Tetapi menurut Liu Xingzu dari perusahaan komersial Sifang di kota Daliang, Diakon Li sama sekali tidak pernah tiba di kota Daliang, dan dia seharusnya menghilang di tengah jalan. Petik 2. Seorang mata-mata yang bertugas menyelidiki hilangnya faksi Ziwei kembali dan melapor ke Kepala Liu. Laporkan, Penatua Yang, Penatua Xiao, dan Penatua Lu tampaknya juga telah menghilang, dan tidak ada jejak mereka. Saat mata-mata itu selesai berbicara,
mata-mata lain bergegas kembali untuk melaporkan. Apa yang terjadi? Petik 2. Tuan Liu sedikit terkejut dan marah. Tuan, faksi Ziwei kami telah kehilangan ratusan orang selama ini. Dan ada banyak tokoh tingkat tinggi dan menengah di antara mereka. Jika penyelidikan tidak jelas, jika ini terus berlanjut, lebih banyak orang mungkin hilang. Kata seorang tetua biasa di sebelahnya. Ada total 16 tetua di Sekte Ziwei, di antaranya 6 tetua adalah tetua dengan peringkat tertinggi, dan 10 lainnya adalah tetua biasa. Semakin cepat Anda menyelidiki, semakin baik. Hanya saja kami telah mengirimkan beberapa kelompok penyelidik, tetapi kami belum menemukan apapun. Petik 2. Tuan Liu berkata dengan cemberut. Tuan, apakah Su Fei tahu tentang ini? Petik 2. Tetua ketiga, salah satu dari 6 tetua, berkata. Su Fei telah berlatih dalam pengasingan untuk sementara waktu, jadi saya tidak bisa memberitahunya. Petik 2. Kata Tuan Liu. Adapun senior Suamui, yang terbaik adalah melapor ke senior Suamui juga. Petik 2. Kata tetua ketiga. Ya, masalah ini harus diberitahukan kepada senior Suamui. Ayo kita temui senior Suamui. Kepala Liu mengangguk. Segera setelah itu, Tuan Liu membawa beberapa tetua ke kuil leluhur untuk bertemu Suan Gui, dan memberitahu Suan Gui tentang hilangnya banyak anggota Sekte Ziwei. Secara misterius baru-baru ini, apakah ada hal seperti itu? Mungkinkah seseorang menargetkan faksi Ziwei kita? Suan Gui mengerutkan kening saat mendengar ini. Di mana orang-orang itu menghilang? Suan Gui bertanya setelah memikirkannya. Sebagian besar dari mereka menghilang setelah meninggalkan markas. Tidak peduli di mana tujuan orang-orang yang hilang ini, pada akhirnya mereka tidak mencapai tujuan mereka. Jawab Liu Zhangmen. Dengan cara ini, sangat mungkin orang-orang hilang ini menjadi sasaran begitu mereka keluar dari markas, dan menghilang di tengah jalan. Kata Suan Gui, tampaknya seseorang mengikuti faksi Ziwei kita. Suan Gui melihat keluar dari markas. Boom! Dengan memikirkan Suan Gui, kekuatan jiwa yang kuat dirasakan dari markas. Sebentar lagi, ruang besar di sekitar markas terlihat. Benar saja, seseorang memata-matai faksi Ziwei kita. Setelah beberapa saat mengamati dengan hati-hati, wajah Suan Gui menjadi dingin. Betapa beraninya kamu menargetkan faksi Ziwei kami. Suan Gui melompat ke udara, mengunci satu arah dengan kekuatan jiwanya, dan berteriak dengan tajam. Bergemuruh, mengikuti teriakan Suan Gui, formasi besar muncul, melepaskan energi formasi yang menakutkan. Ini adalah formasi penjaga dari faksi Ziwei. Saat formasi pelindung faksi Ziwei muncul, di sebuah gunung dekat faksi Ziwei, dua sosok hitam bergegas menuju kejauhan seperti burung yang ketakutan. Ledakan, kura-kura hitam mengaktifkan formasi, mengeluarkan seberkas sinar energi terang, mengenai puncak gunung. Gemuruh, puncak gunung terkena pancaran cahaya energi, dan meledak dalam sekejap, berubah menjadi lumpur dan bebatuan yang memercik ke langit. Gunung ini langsung diratakan. Hanya saja karena kedua sosok hitam tadi terlalu waspada, mereka pergi lebih awal tanpa ada kerusakan. Ledakan, Suamui meregangkan tubuhnya dan mengejar ke kejauhan. Setelah beberapa saat, sungguh gerakan yang cerdik, Suan Gui menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengunci dua bayangan hitam tadi, dan mengusir mereka. Segera memerintahkan agar gerbang gunung disegel dengan ketat selama periode ini, dan tidak ada anggota yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, mereka yang telah keluar dan belum kembali juga akan dipanggil untuk mencegah mereka kembali ke markas sementara. Dipendek, mereka tidak bisa keluar atau masuk. Suan Gui kembali ke markas dan berkata kepada Kepala Liu, "Oke, saya mengerti." Kepala Liu segera menjawab, kura-kura misterius ini saat ini merupakan eksistensi tertua di faksi Ziwei. Selama dia berbicara, semua orang di faksi Ziwei akan mendengarkannya. Oleh karena itu, Kepala Liu segera menyampaikan perintah Suan Gui dan menutup gerbang gunung. Setelah menerima perintah, semua faksi Ziwei, dari murid tingkat tinggi hingga murid biasa, tetap tinggal di markas dan tidak keluar lagi. Mengapa Ji Yue belum kembali? Dia telah pergi selama 7 hari, dan masuk akal jika dia harus kembali dalam 2 hari ini. Petik 2. Jian berdiri di puncak gunung di markas Sekte Ziwei, matanya yang indah menatap markas, selain itu, wajahnya khawatir. Selama periode ini, berita menghilangnya Sekte Ziwei telah menyebar ke seluruh markas, menyebabkan kepanikan. Setelah Jian menerima berita tersebut, dia juga sedikit khawatir. Selama 2 hari terakhir,
dia telah mengirim pesan ke Ji Yue menggunakan slip giok kurir, tetapi dia belum menerima balasan apapun. Kuharap dia aman dan sehat. Jian bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap langit yang jauh. Puluhan mil jauhnya dari markas Sekte Ziwei, di istana bawah tanah yang tersembunyi di bawah tanah. Sekte Ziwei sepertinya telah melihat kita. Seorang pria bertopeng hitam berkata dengan suara yang dalam. Tidak masalah jika kamu mengetahuinya, selama periode waktu ini, kami telah menangkap banyak tokoh tingkat tinggi dan menengah dari faksi Ziwei, termasuk 3 tetua, dan wanita bernama Ji Yue, yang konon memiliki hubungan dekat dengan Su Fei. Gunakan orang-orang ini untuk memancing Su Fei keluar dari waktu ke waktu, dan kemudian tangani dia, juga. Meskipun faksi Ziwei menutup gerbang Gunung Markas dan melarang masuk dan keluar, namun, ada masih banyak orang dari faksi Ziwei yang keluar rumah, dan mereka segera mengirim perintah untuk menggunakan kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua orang di faksi Ziwei di luar, dan kemudian menyerang mereka. Saya yakin Su Fei pasti akan keluar ketika dia mendengar bahwa orang-orang dari faksi Ziwei dikejar dan dibunuh di mana-mana di hutan belantara timur. Pria berbaju hitam itu mencibir. Bagus, metode ini berhasil. Menurut perintah yang dikirim dari markas besar Tanah Suci Tiongkok Tengah, Su Fei menyebabkan kerugian besar pada makam Tianyu kita, dan dia harus membuatnya membayar harga dengan darah. Pria berbaju hitam lainnya mengangguk. Bab 1659. Di Menara Hantu, Ye Yunfei telah berlatih metode pembalikan waktu. Dalam proses kultivasi, Ye Yunfei terus menyerap dan memperhalus time spar, dan tingkat energi waktu terus meningkat. Saya harus mengatakan bahwa teknik waktu ini terlalu mendalam. Jika bukan karena penelitian mendalam Ye Yunfei tentang hukum waktu, dia pasti tidak akan bisa berlatih teknik ini. Saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya pencapaian kecil. Sekarang saya dapat membalikkan waktu sekitar 2 napas dalam jarak 100 meter. Ini hanya dapat dianggap sebagai pengantar. Petik 2. Ye Yunfei membuka matanya dan berkata dengan senyum masam. Mari kita berhenti di sini sekarang. Saya akan berlatih lagi ketika saya punya waktu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan memutuskan untuk sementara berhenti berlatih. Karena metode pembalikan waktu tidak hanya menghemat energi waktu, tetapi juga membutuhkan akumulasi dan pemahaman yang lebih, sehingga tidak bisa terburu-buru, perlu dilakukan secara perlahan. Namun, tingkat energi waktu saya telah meningkat sedikit. Sekarang saya menggunakan pisau waktu, mungkin akan jauh lebih mudah, dan saya tidak akan membuang banyak energi kehidupan. Petik 2. Ye Yunfei merasakan energi waktunya saat ini dan tersenyum, makna. Saat ini, sekitar sepertiga dari waktu spar energi yang diberikan oleh Hun Lao telah dikonsumsi. Mempraktikkan metode pembalikan waktu menghabiskan terlalu banyak energi. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum masam. Kemudian Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan keluar dari ruang pelatihan rahasia. Su Fei telah meninggalkan bea cukai. Tidak lama setelah Ye Yunfei muncul, kepala Liu dan pejabat tinggi lainnya menerima berita itu, dan bergegas satu persatu. Su Fei, sesuatu terjadi pada faksi Ziwei kita. Masing-masing eksekutif tingkat tinggi mendatangi tubuh Ye Yunfei secepat mungkin dan berkata, "Ada apa?" Melihat ekspresi khawatir dan cemas di wajah para eksekutif senior ini, Ye Yunfei langsung bertanya. Sekte Ziwei kami telah kehilangan setidaknya 3 atau 400 orang selama periode ini. Dan sekarang anggota Sekte Ziwei kami telah diburu di seluruh hutan belantara timur. Situasinya sangat buruk. Situasi spesifiknya adalah sebagai berikut. Selama periode waktu ini, pemimpin Sekte Liu telah menunggu Ye Yunfei meninggalkan bea cukai. Begitu dia melihat Ye Yunfei, dia segera memberitahu Ye Yunfei secara detail tentang semua hal yang terjadi di faksi Ziwei selama periode ini. Ini jelas ditujukan padaku. Jika ini bukan dunia mayat, itu makam Tianyu, dan dari sudut pandang gaya, ini lebih seperti makam Tianyu. Setelah mendengar ini, Ye Yunfei segera membuat penilaian. Su Fei, Sekte Ziwei kita telah kehilangan 3 tetua, lebih dari selusin diaken, dan sejumlah besar murid yang luar biasa selama periode waktu ini. Sekarang seluruh sekte panik. Anggota yang belum kembali juga terus diburu bersembunyi di Tibet. Jika ini terus berlanjut, faksi Ziwei kita mungkin akan menderita kerugian yang lebih besar. Kepala Liu tampak khawatir. Tuan Liu, jangan khawatir. Tidak peduli siapa yang menargetkan faksi Ziwei kita, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Mata Ye Yunfei dingin, dan niat membunuh yang mencengangkan menyapu.
menyebabkan suhu di ruang sekitarnya turun tajam. Tuan Istana, Deacon Qian, Deacon Zong dan Deacon Xie semuanya pergi. 6 hari yang lalu, mereka bertiga meninggalkan markas dengan puluhan orang dari Istana King Yun untuk membeli beberapa barang di kota terdekat, tetapi mereka belum terlihat kembali sampai sekarang. Saat ini, ketiga lelaki tua itu buru-buru mendatangi Ye Yunfei, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ketiga lelaki tua ini berasal dari Istana King Yun di alam Changhuang, dan mereka adalah 3 dari 8 perampok hebat. Pada awalnya, sejumlah besar orang dari Istana King Yun ditangkap oleh orang-orang Istana Tianshan dan dibawa ke benua Hongmeng. Termasuk Du Fan, Du Guhuan, 3 bandit, 7 diaken, dan beberapa ratus anggota Istana King Yun. Kemudian, mereka semua diselamatkan oleh Ye Yunfei, dan bergabung dengan faksi Ziwei, menjadi anggota faksi Ziwei. Hanya saja, di benak orang-orang ini, mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang dari Istana King Yun, dan mereka masih memperlakukan Ye Yunfei sebagai penguasa istana secara pribadi. Oke, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan mereka kembali. Ye Yunfei mengangguk dan berkata dengan nyaman. Nyatanya, Ye Yunfei tidak tahu apakah ketiga diaken yang hilang itu masih hidup. Su Fei, Ji Yue telah pergi selama berhari-hari dan belum kembali. Sesuatu mungkin terjadi padanya. Pada saat ini, Ji Yan bergegas dan mendarat di depan Ye Yunfei, dan berkata dengan cemas. Kakak senior Ji Yue, untuk apa dia pergi? Ye Yunfei bertanya dengan tergesa-gesa. Dia memberitahu saya pada saat itu bahwa dia berencana untuk mengawal sekumpulan bahan obat dengan Deacon Ding, dan dia akan kembali sekitar 5 atau 6 hari. Sudah hampir setengah bulan, sekarang, dan dia belum kembali, dan Deacon Ding juga belum kembali. Petik 2, Ji Yan berkata, Ji Yue adalah murid inti dari Sekte Ziwei, dan sering keluar untuk melakukan beberapa tugas di Sekte. Saya telah mengirim beberapa kelompok mata-mata untuk mencari Diakon Ding, tetapi saya belum dapat menemukan keberadaan Diakon Ding. Diakon Ding dan selusin murid yang dibawanya mungkin mengalami kecelakaan. Tuan Liu mengerutkan kening dan berkata, tentu saja dia tahu bahwa Ye Yunfei dan Ji Yue memiliki hubungan yang baik, jadi setelah mengetahui bahwa Deacon Ding, Ji Yue dan yang lainnya hilang, dia mengirim beberapa kelompok orang untuk mencari mereka, tetapi sampai sekarang masih belum ada kabar. Perasaan buruk muncul di hati Ye Yunfei. Tidak perlu bertanya, Ji Yue mungkin mengalami kecelakaan. Sudahkah Anda mencari bantuan dari Yao Su, perusahaan perdagangan Sifang, Kuil Daleyin, dan pasukan inti tentara Tianxuan untuk membantu penyelidikan? Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya. Fraksi Ziwei saat ini terkait erat dengan banyak kekuatan besar di Wastelen Timur. Selama berita menyebar, kekuatan besar itu pasti akan membantu. Saya telah mengirim beberapa mata-mata untuk menghubungi pasukan itu, dan mengirim banyak pesan menggunakan slip giok, tetapi tidak ada tanggapan. Saya merasa seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencegah Sekte Ziwei kami mencari bantuan dari kekuatan besar itu. Petik 2, Tuan Liu berkata, begitu. Ye Yunfei mengerutkan kening. Jika Anda ingin menyelidiki masalah ini, saya sarankan Anda mulai dari area dekat faksi Ziwei. Selama periode waktu ini, orang-orang telah memata-matai faksi Ziwei kami. Area di sekitar markas telah diawasi secara ketat oleh orang-orang itu. Saya menduga bahwa personel yang hilang kebanyakan dari mereka ditatap oleh orang-orang tepat setelah meninggalkan markas, dan kemudian sesuatu terjadi. Tubuh besar, kura-kura hitam datang dari kejauhan, dan muncul di samping Ye Yunfei seperti kilat, dan berkata, selama ini, Suamui diam-diam mengamati situasi di sekitar markas faksi Ziwei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Tuan Liu, segera kirim sekelompok tuan untuk meninggalkan markas secara diam-diam, dan cobalah untuk tidak menonjolkan diri. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, kirim sekelompok master untuk meninggalkan markas. Kepala sekolah Liu terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Su Fei, dalam situasi ini, jika kita mengirim seseorang keluar lagi, aku khawatir kerusakannya akan semakin besar, kata seorang penatua. Lakukan saja apa yang dikatakan Su Fei. Ini disebut memimpin ular keluar dari lubangnya. Xuan Gui mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei. Memimpin ular keluar dari lubang. Su Fei, apakah kamu berencana untuk memancing orang-orang itu keluar?
Kepala sekolah Liu dan pejabat tinggi lainnya terkejut sesaat ketika mereka mendengar kata-kata Xuan Gui, dan kemudian mereka mengerti apa yang Ye Yunfei maksud. Kepala sekolah Liu bertanya, "Ya, lakukan saja apa yang saya katakan. Ingat, beritahu mereka yang dikirim untuk menjaga profil sebanyak mungkin. Semakin rendah dan tersembunyi tindakan mereka, semakin besar kemungkinan musuh yang bersembunyi di kegelapan akan terbunuh. Keluarkan." Ye Yunfei mengangguk dan berkata, "Oke. Saya mengerti," jawab Kepala Liu. Bab 1660. Senior, keamanan markas Sekte Ziwei dipercayakan kepada Anda. Saya akan meninggalkan klon di kuil leluhur, dan menggunakan keputusan yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei bila perlu. Dengan formasi penjaga dan Kaisar Ziwei menurut keputusan tersebut, beberapa orang di benua Hongmeng berani masuk ke markas Sekte Ziwei kami. Ye Yunfei berkata kepada Xuan Gui, "Oke. Jangan khawatir, bahkan jika saya tidak menggunakan formasi penjaga dan dekrit, dengan kekuatan saya saat ini, tidak banyak orang yang berani masuk ke markas. Saya benar-benar berpikir saya seorang vegetarian, bukan?" jawab Xuan Gui. "Itu benar." Ye Yunfei mengangguk. Setengah hari kemudian, sebuah tim yang terdiri lebih dari selusin master diam-diam meninggalkan markas faksi Ziwei dan menuju ke kejauhan. Ye Yunfei duduk bersila di atas gunung di markas Sekte Ziwei, memejamkan mata dan bermeditasi. Di bawah tanah, ada ratusan naga bumi yang berenang di kedalaman bumi, diam-diam mengikuti tim kecil Tuan, dan maju dengan cepat. Klon Ye Yunfei duduk bersila di atas kepala salah satu naga bumi, tidak bergerak. Ketika tim fraksi Ziwei meninggalkan markas untuk jarak tertentu, tiba-tiba 4 sosok bayangan hitam muncul di gunung di kejauhan, tersembunyi di kehampaan, diikuti oleh tim fraksi Ziwei dari jauh. Itu muncul. Sesaat kemudian, di markas besar faksi Ziwei, seringai tiba-tiba muncul di wajah Ye Yunfei. Kemudian sosok Ye Yunfei melintas, dia tenggelam langsung ke tanah dan menghilang. Setelah setengah jam, tim kecil master dari faksi Ziwei telah meninggalkan markas puluhan mil jauhnya. Pada posisi tertentu dalam kehampaan di belakang, keempat sosok hitam itu masih mengikuti dari dekat. Aneh, bukankah Sekte Ziwei menutup gerbang gunung? Mengapa mereka mengirim sekelompok orang ke sini? Apakah ada penipuan? Salah satu sosok hitam itu berkata dengan ragu. "Kami telah membunuh begitu banyak orang dari faksi Ziwei selama ini, mungkin mereka tidak bisa duduk diam dan mengirim orang untuk menyelidiki." Kata sosok lain, "Aneh. Kita telah melempar begitu banyak selama ini, dan faksi Ziwei telah kehilangan begitu banyak orang, tetapi bocah Su Fei itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia tidak lagi berada di fraksi Ziwei?" Kata sosok hitam ketiga, "Tidak. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Su Fei telah tinggal di markas faksi Ziwei selama ini. Karena dia tidak muncul, kami akan terus memblokir faksi Ziwei. Saya tidak percaya mereka dapat menutup gunung itu, gerbang selamanya. Tunggu saja, Su Fei itu akan muncul cepat atau lambat. Begitu dia muncul, kami akan mengambil tindakan seperti petir." Kata sosok hitam ketiga, "Oke, mari bersiap-siap untuk melakukannya." Kelompok orang ini tampaknya cukup kuat, dan mereka semua harus menjadi pejabat tinggi dari faksi Ziwei. Tangkap mereka semua, dan kemudian mereka dapat digunakan untuk memeras Su Fei. Salah satu sosok hitam berkata, Jadi keempat sosok hitam itu berbaring dan mengikuti dengan cepat. Saat ini, tim kecil dari faksi Ziwei di depan terus bergerak maju, tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Tetua kelima, kita telah menempuh jarak yang begitu jauh, mengapa orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan melawan faksi Ziwei kita tidak muncul? Salah satu pria, Parubaya memandang seorang pria tua dan bertanya melalui transmisi suara. Orang tua ini adalah tetua kelima di antara 6 tetua Sekte Ziwei, dan dia memimpin tim kecil ini. Tidak peduli apa, kita terus maju. Mereka akan muncul cepat atau lambat. Dan Su Fei berkata, dia akan selalu melindungi kita secara rahasia. Dengan adanya Su Fei, tidak peduli seberapa kuat musuh, kita tidak akan takut. Penatua kelima berpikir sejenak, berkata kepada orang lain melalui transmisi suara. Setelah mendengar kata-kata tetua kelima, yang lainnya sangat santai. Saat ini, hei, tiba-tiba ada cibiran di depannya, dan kemudian 4 pria bertopeng hitam muncul, memancarkan aura pembunuh yang dingin, seperti 4 ular berbisa yang akan memilih seseorang untuk digigit kapan saja. Semuanya, hati-hati, orang-orang itu telah muncul.
Kelompok kecil faksi Ziwei telah siap secara mental, dan berhenti seketika, dan dengan cepat bergerak mendekat, menatap dengan hati-hati keempat pria berbaju hitam di depan mereka. "Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalan kami?" Tetua kelima bertanya dengan suara yang dalam. "Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak ingin mati, jangan melawan, atau kamu semua akan mati." Petik 2. Keempat pria berbaju hitam itu bergerak dan menghilang seketika. Orang-orang dari Wei Pai mendekat, gemuruh. Sebelum mereka mendekat, keempat pria berbaju hitam melepaskan paksaan energi yang sangat menakutkan, menghancurkan kelompok faksi Ziwei. Keempatnya adalah penyempurnaan alam Dao Yuan. Menghadapi 4 master sempurna Dao Yuan Realem, tetua kelima dan yang lainnya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Saat ini, tidak, situasinya salah, ayo mundur. Salah satu pria berbaju hitam tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan berteriak dengan suara yang dalam. Karena dia menemukan bahwa kelompok kecil Sekte Ziwei ini tidak memiliki banyak ketakutan di hadapan mereka berempat, mata mereka tenang dan tenang. Pembunuh ini berspesialisasi dalam seni pembunuhan dan serangan diam-diam. Mereka adalah orang-orang yang sangat sensitif dan waspada, dan mereka hanya dapat menangkap sedikit kesalahan. Jadi keempat pria berbaju hitam itu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Boom! Saat mereka berbalik, tanah di sekitarnya meledak, dan naga tanah menyerbu dari bawah tanah sambil meraung, membentuk formasi dan mengelilingi keempat pria berbaju hitam. Hanya saja keempat pria berbaju hitam ini sangat ahli dalam gerakannya, mereka tidak terlihat dan menghilang, bahkan nafas jiwa mereka tertutup rapat, jika ada. Ternyata itu adalah makam Tianyu. Pada saat ini, Ye Yunfei muncul, bergegas keluar dari tanah, berdiri di tempat keempat pria berbaju hitam tadi berdiri, dan tersenyum dingin. Metode pembalikan waktu. Ye Yunfei berteriak dengan suara berat. Ye Yunfei telah membuat beberapa pencapaian dalam teknik kali ini, jadi dia secara alami ingin mencari kesempatan untuk mencoba kekuatannya. Boom! Setelah perapalan mantra Ye Yunfei, hukum waktu misterius lahir, meliputi area seluas 100 meter dalam sekejap. Kemudian waktu mulai berbalik, dan ruang mulai berosilasi dengan hebat. Bahkan di lokasi yang sama, ruang saat ini berbeda dengan ruang tadi. Jadi ketika waktu berbalik, ruang juga berubah. Waktu dan ruang berbalik. Keempat pria berbaju hitam merasakan kekuatan ruang dan waktu yang tak terbayangkan menarik mereka, dan tiba-tiba menarik mereka kembali, dengan paksa menarik mereka kembali ke sisi Ye Yunfei. Apa yang terjadi? Bagaimana aku jatuh kembali? Keempat pria berbaju hitam semuanya terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Pembalikan waktu dan ruang terlalu luar biasa bagi mereka, dan mereka tidak dapat memahaminya dengan penglihatan mereka. 8 monyet yin terbang muncul pada saat yang sama, dan secara langsung mengendalikan keempat pria berbaju hitam, menyegel basis kultivasi mereka. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, keempat pria berbaju hitam itu diteleportasi ke menara hantu. Bab 1660 coba kekuatan metode pembalikan. Bersambung.